Gue gitu. seneng ketika gue kasih gaji ke karyawan setiap akhir bulan. Seneng ya. Dia bahagia gitu, Iya. senyum ya. Itu Walaupun memang. setelah dia senyum, gue pusing tuh. Di balik senyummu ada pusing tuh. Apalagi udah nempel-nempel di akhir bulan tuh. Malah puyeng tuh. Halo Entrepreneurs Mania, welcome back again to our YouTube channel di Mania Entertainment. Kembali lagi sama gue Abduh, dan di segmen kali ini kita ketemu sama salah satu sosok yang sangat-sangat inspiratif ya guys ya. Enggak sih, bukan inspiratif sih. Asik, inspiratif gitu ya. Boleh kenalan dulu nggak Bang? Boleh. Nama, terus juga tinggal di mana dan sekarang kesibukannya apa gitu? Nama gue Anto, gue tinggal di Pamulang. Kesibukan gue sih untuk sekarang gue lagi jalan bisnis kopi bolang sama A3 Favour Shop. Oke, Vape Store. mantep. Berarti lini bisnis yang lagi jalanin tuh di kopi gitu ya, industri perkopian sama vape gitu ya? Iya. Iya. Berarti kalau boleh tahu sebenarnya, kalau boleh cerita-cerita dikit, dulu awalnya sebelum masuk ke bisnis gitu ya, apalagi di bisnis kopi kan kita ngobrol sebelumnya di backstage ya, asik backstage. Kita ngobrol sebelumnya tadi di belakang. Sebelum masuk ke bisnis itu sempat kerja dulu ya, maksudnya sempat ada struggling sebelum bangun bisnis. Boleh mungkin diceritain gimana dulu pas kerja terus memutuskan untuk bisnis tuh awalnya gimana? Ya, untuk awal sih kerja dari salah satu perusahaan. Kurang lebih 2 tahunan ya. 2 tahunan ya. Itu baru ketika bukan merasa cukup sih, dalam artian gue pengen bangun bisnis. Nah, kebetulan banget apa yang gue suka, apa yang gue cintai yaitu di kopi, makanya gue beraniin diri untuk bisnis kopi. Karena dasarnya emang udah suka dan menguasai lah di situ ya. Artinya bisa lah untuk dipelajari gitu ya. Berarti dulu kalau boleh tahu mulai bisnis banget tuh nekat aja gitu, atau ada mungkin dorongan dari teman, atau mungkin kebetulan ada partner atau kayak gimana? Wah, nekat parah sih itu. Bener-bener nekat berarti? Nekat parah. Jadi di 2016 itu gue masih kerja kan. Pas gue mau bangun bisnis bener-bener ya, gue dari nol lagi kan. Itu modal ya 3 juta gue punya. Modal 3 juta? Modal 3 juta, terus gue bikin gerobak tuh. Dari gerobak berarti? Gerobak di pinggir jalan ya kan, di bundaran Pamulang. Sewa tempat kan gitu kan. Ya itu dari 3 juta. Terus ya nggak lancar-lancar juga, karena ketika gue jalanin ya customer juga nggak ada, omset juga ya paling 25.000, 100.000 itu paling banyak tuh kan, sampai akhirnya sempat tutup dulu tuh. Oh gitu. Sampai tutup itu, tapi gue masih kuliah pada saat itu kan, masih sama barengin kuliah, tutup. Terus gerobak juga sampai namanya kita nyewa di tempat kayak pinggiran ruko itu kan, kayak ada biaya. Ya, ada sewanya, terus gerobak kita taruh situ, tiba-tiba kita udah 3 bulan nih nggak bayar nih, karena itu sampai gerobaknya akhirnya ditaruh di pinggir jalan tuh sama yang punya tempat, gitu, diusir gitu. Berarti bener-bener dari merintis banget dari gerobak gitu. Oh iya, parah, gerobak pakai tenda. Dan iya, kalau gerobak itu sebenarnya kita kan ngelihatnya kadang orang jualan gerobak gitu ya, misalnya pakai gerobak biasa aja gitu dan nyantai aja gitu kan, misalnya kayak nggak ada persiapan, padahal kan jualan pakai gerobak itu apa ya, banyak yang juga harus dibayar-bayar kan ya kan? Banyak. Sewa, mungkin kalau nitip gerobaknya ya kan, tempatnya. Tapi kalau kemarin sih gue nitip di tempat itu sendiri gitu. Kayak berarti di depan ruko gitu atau emang di kayak alun-alun? Depan ruko. Iya. Soalnya gue pernah juga Bang kayak gerobakan gitu, cuman kan beda nasibnya. Lu kan dari gerobak terus sukses kan jadi coffee shop gitu. Kalau sukses lah, gue juga merasa belum puas sih. Iya. Bisa aja. Oke. Terus dari di industri perkopian ini boleh nggak sharing ke teman-teman yang lagi nonton tuh, kenapa sih milihnya tuh kopi gitu? Atau mungkin gimana pandangan lo tentang industri perkopian di Indonesia gitu kayak? Oh iya. Gue jujur, gue dari awal orang yang nggak suka kopi. Oh gitu. Ini cerita nih ya. Iya. Jadi gue di Lampung kan. Gue tinggal di Lampung, bokap gue juga punya kebun kopi pada saat itu. Nah, setiap libur sekolah SD ya kan,
itu gue selalu diajak tuh ke kebun kopi bokap gue. Oh iya. Nah, naik ke kebun kopi bokap gue itu treknya wah parah. Harus berhari-hari kan, namanya itu kan ada di atas bukit pegunungan gitu kan. Terus kalau hujan jalannya berlumpur gitu. Nah, itu di situ gua kayak sedikit trauma gitu loh. Trauma bokap gua misalnya. Nah, berapa kali lagi diajak lagi gua udah nggak pernah mau karena memang wah sini betis gua nih parah banget nih. Sampai kenceng nih, masih kecil. Masih kecil ya? Iya, nggak ada traffic kayak naik motor nggak bisa. Udah mau satu-satunya jalan. Kan itu kalau hujan itu licin banget tuh, manual tanah merah kan. Iya, di situ wah gua malam ini kram nih kaki gua nih. Masih kecil lagi. Masih kecil tuh, masih kelas 5 SD tuh diajak bokap gua kan ke kebun kopi dia kan. Iya. Nah, tiba-tiba gua bisnis kopi. Terus maksudnya kayak itu kan lu dari gak suka kan diajak terus dari trauma, terus sukanya itu di mana gitu? Sukanya awalnya ya kalau gue sih terus terang aja awal ngopi saset ya. Iya. Saset. Tapi akhirnya ya beraniin diri ngopi-ngopi di kopi shop walaupun bayarnya mahal gitu kan ya. Kosnya mahal. Di situ gue belajar tuh. Dan belajar suka kok. Akhirnya mulai suka dengan kopi karena kopi Indonesia ternyata banyak banget nih. Dari yang ada Robusta, Arabica di situ gue mulai tahu tuh. Oh, kalau Arabica nih asem. Robusta itu lebih bold ya. Gitu. Gua explore tuh kan gua ke coffee shop akhirnya gua kerja lah di coffee shop. Oh, sempat kerja di coffee shop? Kerja di coffee shop juga ya kan. Kerja di coffee shop beberapa kali akhirnya pas akhirnya gua berhenti dari coffee shop, gua kerja di salah satu perusahaan lumayan besar lah. Di Jakarta, di provider, gua punya modal dikit-dikit ya itu gua bangun gerobak tadi itu. Padahal kan kalau yang tadi kita ngobrol kan lu udah bahasanya udah settle lah gitu kan di di pekerjaan lu yang sebelumnya kan udah settle banget udah sih settle gua. Gitu kan udah nyaman, tapi lu malah memutuskan untuk usaha gitu kan itu ya, penuh pertimbangan banget pasti ya. Iya penuh pertimbangan karena terakhir gaji gua juga lumayan di 2016 itu gua gaji sekitar 8 juta ya. Gua udah sempet di terakhir di supervisor ya. Iya. Gua megang beberapa karyawan lah bahasanya ya. Iya. SPG itu ada 200-an gitu gua pegang. Nah di situ gua dapat pencerahan lah. Kayak gua nih harus bisa bangun bisnis gua sendiri gitu loh. Ya sehebat-hebatnya lo kerja walaupun perusahaan gede tapi lo kerja sama orang lain kan bener. Beda juga. Makanya gua coba beranikan diri untuk buka usaha. Walaupun ternyata pas gua usaha, wah kacau juga sebenarnya. Nggak seindah yang dilihat ya. Mungkin orang lihat kan, wah enak nih. Iya, penghasilan sendiri ya kan. Penghasilan sendiri kan, lu bisa gaji orang. Iya, gaji orang. Ternyata gue kagak bisa tidur setiap hari. Serius, gue harus mikir ya kan gimana usaha gue tetap bisa berjalan. Bener. Di tengah gempuran kopi shop yang besar. Bener. Ya enggak? Wah parah. Kalau dipikir-pikir sih, iya gitu sih. Maksudnya kayak puyeng banget. Parah, ya orang mungkin lihatnya, wah enak nih kopinya rame gini. Kopi bolang rame gini. Tapi dia nggak tahu belakangnya. Iya kan, belakangnya nggak tahu, mungkin orang lihat ya. Tapi prosesnya. ya itulah. Ya gua pilih jalan ini, gua harus tahu resikonya juga kan. Tapi setidaknya gua bisa bantu banyak orang juga, buka lapangan pekerjaan. Mungkin ya nggak banyak ya, tapi setidaknya gua ada rasa kesenangan di hati gue ketika gue punya bisa bantu orang. Puas banget rasanya kalau bisa bantu orang ya kayak kita bisa nggak cuman karena kalau bisnis kan emang realistis aja kita emang nyari profit ya. Tapi kan kalau kita bantu orang tuh ada nilai lebih dalam kehidupan ya sih. Kita bisa bantu orang. Gue seneng ketika gue kasih gaji ke karyawan setiap akhir bulan. Seneng ya. Dia bahagia gitu. Senyum ya. Walaupun setelah dia senyum gue pusing tuh. Di balik senyum ada pusing tuh. Apalagi udah nempel di akhir bulan tuh. Malah puyeng tuh. bayar invoice ini, tagihan ini, gaji karyawan, bener gitu. Tapi ya itulah dinamika ya kan. Gak bisa dipungkiri kalau yang namanya duit keluar tuh emang rasanya gak enak ya kan. Mau keluarnya kemana pun yang namanya duit keluar ya duit keluar gitu kan. Terus tadi kan pernah kerja di coffee shop ya gitu kan. Ngomong-ngomong tentang kopi lagi itu kan sebelum kita masuk ke vape ya. Saya kayak berarti lu itu tipe orang yang sebelum misalnya menggeluti satu bisnis tuh bener-bener niat banget kayak ngulik
atau belajarnya atau gimana? Gue harus tahu dulu ya, tapi setidaknya nyali sih. Nyali dalam artian ketika lo bisnis gitu. Yang paling utama itu keberanian. Betul. Tekad ya, nyali. Makanya gue ketika bisnis kopi, gue lari ke vape store, bukan lari ke vape store sih jatuhnya sih, gue coba peruntungan di vape store karena gue lihat juga di pasar tempat kopi gue tuh banyak yang nge-vape gitu. Oh, awalnya dari situ berarti bisa masuk ke vape. Gue lihat kok ini ada peluang nih gitu kan. Ada peluang nih. Emang oportunis orangnya. Iya. Emang pengusaha banget emang, apapun dilihat peluang. Gue lihat jatuhnya marut ya. Emang gitu ya caranya ya. Itu gue lihat kok ada yang nge-vape nih kan. Gue cari tahu tuh. Iya. Coba tanya-tanya. Oh ini. Oh, akhirnya gue putusin kayaknya harus buka deh vape di samping sini kan. Ada peluang juga. Ya udah. Gas. Iya. Emang kalau bisnis tuh beranian ya intinya, keberanian. Iya. Kan. Tadi kayak nekat tuh perlu juga ternyata ya. Perlu karena kalau menurut gue ketika lo berani melakukan jalan ya, walaupun lo basicnya lo nggak tahu apa nih tentang apa yang mau lo jalan, tapi setidaknya ketika lo jalan lo bakal dapat obstacle ya. Nah di situ lo bisa belajar. Ya nggak mulus, pasti ketika lo kayak lo usaha pasti ada namanya jatuh, ya kurang rame vape store lo. Tapi di situ gue akhirnya belajar kenapa nih bisa nggak rame. Nah itu di situ gue kulik lagi tuh. Cari di mana sumber yang harus perbaiki sambil jalan ya kan. Bener. Karena kita kadang punya temen atau mungkin diri kita pribadi atau mungkin pernah merasa kayak bisnis itu nggak semerta-merta kayak yang diajarin kayak teori doang, ya kan? Benar. Karena kan pernah nggak sih lu bisa punya temen yang misalnya kayak dia nih kebanyakan mikir atau mungkin sebelumnya pernah kerja di suatu tempat yang memang harus tertata banget segala macam, akhirnya dia konservatif banget orangnya gitu kan. Iya, banyak juga sih teman gue yang begitu, yang ibaratnya ketika mau mulai bisnis banyak pertimbangannya. Bener. Opportunity sih seperti lo bilang tadi, gue harus mempersiapkan ini, nanti gue begini. Nanti kalau gue begini gimana? Akhirnya begini terus sampai akhir nggak jadi begini. Akhirnya ya nggak ada yang terrealisasi dari situ kan. Jalan kebanyakan ini apa sih? Mikir harus matang. Overthinking ya bahasanya kalau bahasa anak muda ya. Wah coba strategi udah diatur 4-4-2 kan, nyerang kan nih kan. Akhirnya keserang sama dirinya sendiri. Bener. Ya kan maksudnya kan kita berjalan juga kan semakin dewasa, terus bisnis juga semakin elastis, berputar, berbeda-beda kan semakin. Iya kayak yang lo bilang tadi kan sebelum kita udah ngobrol-ngobrol kayak bisnis itu ya kita tuh belajar jiwa entrepreneurship itu di lapangan kan. Kayak mungkin orang ngajarin teori tapi kita sebagai pengusaha yang beneran usaha di lapangan kita dapat ya ilmunya itu ya di lapangan kan. Oh iya pasti. Di lapangan itu ilmu baik banget sih. Bener. Dari kita ketemu orang gitu kan. Iya ketemu orang, maksudnya itu ilmu yang menurut gua paling berguna. Ketika lo bisa ketemu orang, lo memahami orang. Iya. Itu paling kepake sih. Kayak iya sih dalam bisnis tuh ya gimana kita sama kayak karyawan juga kan, lu udah ngerasain juga kan gimana kita memanusiakan manusia lah gitu biasanya kan. Gimana kita bisa manage orang gitu kan, memahami keadaan dia ya kan. Iya kita karena setiap orang kan berbeda-beda nih. Betul. Yang ini begini, yang dari daerah ini begini. Iya. Ada per daerah juga. Ada yang keras, ada yang ini ya kan. Tapi semua itu ya kita belajar lagi kan. Tentang Iya kalau tadi kan dari kopi gitu kan, terus juga masuk ke industri pervapean ya kan. Vape ini menurut gue bang emang bener sih kata lu tadi. Sekarang udah makin banyak yang nge-vape. Kalau dilihat-lihat ya, kalau kita ke vape shop mana gitu kan, yang namanya orang pakai lanyard, pakai pods tuh ada aja sih. Pasti sih ini. Zaman sekarang ya. Pasti. Dan jadi lifestyle ya. Iya, lifestyle jaksel biasanya. Jaksel parah. Terus kayak lu sebelum masuk ke industri pervapean Indonesia gitu, pervapean duniawi gitu kayak belajar juga berarti, ngulik juga. Iya pastilah, gue belajar karena gue dari dulu memang gue kan nggak ngerokok juga, yang nggak edik banget yang ngerokok. Terus gue coba pakai vape, wah awal-awal batuk tuh, pasti tuh batuk, radang, ya kan? Untuk awal-awal kan, peralihan gitu kan. Nah di situ gue belajar lah tentang coiling supaya yang enak gimana. Itu kan sampai ke situ ya? Ya ternyata memang ada
ilmunya di sana. Gitu. Bener. Sampai bisa sekarang ada punya vape store. Iya, sampai walaupun ya vape store ala kadarnya lah inilah. Iya, buat temen-temen bisa main tuh. Nama vape store-nya apa bang? A3 Vapor Shop di Pasar Kita Pamulang, samping Kopi Bolang. Samping Kopi Bolang. Harganya berbet banget. Asik. Pokoknya harganya ya parah dah. Itu kita ngakuin sih ya. Karena kita kan kalau ke tempat-tempat lain gitu kan, di sini lebih affordable banget harganya memang. Parah dah. Ini nggak dibikin-bikin ya guys. Kalian kesini aja mending main. Gila sih nggak bisa ketemu loh. Lebih ke malu ya. Gara-gara lubang kecil nih. Kacut. Gara-gara lubang kecil terus kiranya cartridge yang bermasalah. Oh, ternyata airflow-nya ya tertutup karena Aduh, bisa malu sampai anak cucu nih kayak gini. Oke, sebelum kita kan kita udah tahu banyak nih tentang tadi perjalanan lu, terus juga kita dapat banyak insight. Lo ada nggak satu pesan gitu buat teman-teman yang lagi nonton atau apa kira-kira insight atau apa ya yang bisa lo kasih ke teman-teman gitu? Ada pesan nggak buat yang lagi nonton? mungkin buat teman-teman ya, gue sih bukan ngajarin ya. Iya. Sharing ya. Gue juga orang yang belum apa-apa, maksud dalam artian kalau mau jalanin usaha, jalan aja dulu. Jalan aja dulu itu kuncinya. Mulai aja dulu ya. Mulai aja dulu tuh. Kalau kata apa tuh? Pokoknya jalan aja dulu deh. Iya, Masalah rungkat belakangan. bisa diatur Bisa aja kan. diatur. Ada jalannya. Kalau lo mau jalan, ya Bener. Naik motor juga boleh. Iya. Bener. Pokoknya jalan aja dulu. Gas. Simple ya tapi Iya. penuh ini ya. Mulai aja dulu, jalan aja dulu ya kan. Gak usah terlalu banyak mikir. Iya. Ntar lu belajarnya sekalian Iya, sambil sekalian jalan. sambil jalan. Oke, thank you banget nih Bang, waktunya udah mau nemenin ngobrol-ngobrol di YouTube-nya Money Entertain. Buat teman-teman yang suka sama konten seperti ini atau punya pengalaman bisnis juga atau mau nanya-nanya, nanti kita tanyain ke abangnya, ke masnya. Aman ya? Oke, buat teman-teman terima kasih buat udah nonton video ini dan jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe dan see you guys in the next video. Thank you. Thank you.